satu pohon itu kan punya banyak akar. Nah, semakin kuat akar satu pohon ini, itu akan menentukan seberapa besar dan seberapa tinggi pohon ini bisa menjulang. Nah, Pak, kalau dahan dan rantingnya saya potong, saya jamin, Pak, selama akarnya masih ada, maka dia akan tumbuh kembali. Tapi Pak, kalau akarnya saya potong, pohon terkuat sekalipun di dunia akan mati. Sama halnya Pak, akar ini adalah seperti income kita. Dari income yang kita dapatkan setiap bulan ini, kita pakai untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Contohnya seperti kebutuhan hidup sehari-hari, cicilan-cicilan, tagihan-tagihan, sekolah anak, mungkin ada kiriman ke orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Dari income ini juga kita pergunakan untuk membangun aset. Mungkin kita buka deposito di bank, kita beli properti, kita beli emas dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mencuri aset Bapak, saya jamin Pak, Bapak akan bisa mendapatkan kembali aset yang hilang itu selama masih ada income. Tapi Pak, kalau income seseorang itu berhenti, aset yang ada hari ini pun kemungkinan akan ikut hilang. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang bisa membuat income seseorang berhenti Pak? Income seseorang bisa berhenti karena dua sebab Pak. Sebab yang pertama adalah yang disebut sebab temporer atau sementara. Contohnya seperti ketika seseorang itu di PHK atau seorang pebisnis mengalami bangkrut teman-teman. Nah, kalau pada saat terjadi seperti itu, selama badan masih sehat, maka saya jamin orang itu masih bisa bekerja kembali, dia bisa dapatkan kembali income-nya. Makanya disebut sebab yang temporer, hanya sementara. Tapi Pak, ada satu sebab yang bisa membuat income seseorang itu berhenti secara permanen. Yaitu contohnya apa? Ketika seseorang mengalami sakit kritis seperti kanker, stroke, atau jantung. Yang kedua adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat. Yang ketiga adalah ketika seseorang dipanggil Tuhan. Dan Pak, tiga kejadian ini umumnya terjadi secara mendadak. Yang mengalami sudah tidak bisa bekerja kembali. Sehingga apa? Income-nya akan berhenti. Pada saat income seseorang itu berhenti, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang bergantung hidup pada income dia? Apakah ada cicilan-cicilan atau tagihan-tagihan rutin yang digunakan untuk dibayarkan menggunakan penghasilan dia? Apabila income-nya berhenti, apa yang akan terjadi? Apakah Bapak sudah ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Jadi teman-teman, saya ingin sharing. Saya pernah cerita seperti ini ke seorang nasabah saya, beliau seorang pengacara. Istrinya seorang ibu rumah tangga. Anaknya pada waktu itu baru 1 orang, masih 1 tahun. Jadi ketika saya bertanya, apa yang akan terjadi bila income Bapak berhenti? Beliau kemudian mengatakan, wah masalah. Nah kemudian saya bertanya, apakah Bapak sudah ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Dia balik bertanya ke saya, emang apa solusinya? Nah kemudian saya katakan, solusinya adalah Bapak perlu melindungi income Bapak, supaya apabila terjadi sakit kritis, amin-amin, seperti kanker stroke jantung, maka akan turun sejumlah dana. Dana yang turun ini itu dapat dipakai sebagai pengganti penghasilan. Nah, kan posisinya penghasilannya sudah terganggu. Nah, jadi dana ini akan turun sebagai pengganti penghasilan. Sehingga apa? Sehingga si nasabah yang mengalami sakit ini bisa konsentrasi pada upaya penyembuhan kesehatan tanpa perlu mengkhawatirkan uang. Berapa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah sebesar 5 tahun biaya hidup. Kenapa 5 tahun biaya hidup? Karena rata-rata umumnya orang kalau mengalami sakit kritis seperti kanker jantung butuh waktu pemulihan kesehatan selama 5 tahun. Nah, ngomong-ngomong Pak,
berapa rata-rata pengeluaran satu bulan? Beliau katakan 100 juta. Nah, kalau 100 juta berarti setahun 1,2 miliar, berarti 5 tahun itu 6 miliar. 6 miliar ini adalah income yang Bapak perlu lindungi. Apabila amit-amit terjadi kondisi seperti yang tadi kita bicarakan, maka dana 6 miliar akan turun ke Bapak dan keluarga. Dana ini bisa dipakai untuk sebagai pengganti penghasilan selama 5 tahun. Sehingga dalam waktu minimal 5 tahun, Bapak bisa konsentrasi pada upaya penyembuhan penyakit. Keluarga juga tidak mengkhawatirkan income yang berhenti karena sudah ada penggantinya. Kapan Pak harus disiapkan? Sekarang Pak. Kenapa? Sekarang harus disiapkan selama Bapak masih sehat, masih produktif, dan ada orang yang bergantung hidup pada Bapak. Teman-teman, keberhasilan seorang agen asuransi di industri ini itu sangat tergantung dari seberapa cepat kita mampu melakukan shifting dari kebiasaan jual-jual produk, nawar-nawarin ke orang produk kita, menjadi kebiasaan untuk sharing konsep. Saya Kingson, 9 tahun MDRT dengan 1 COT. Sangat mulia.